Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Ino Battle. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur cerita, mohon dimaafkan sebelum memulai ceritanya. Ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Jurai Ando. Jurai merupakan seorang siswa SMA yang sudah lama menderita sindrom Tsunobiyo atau bisa juga disebut dengan sindrom remaja. Sebagai tambahan, sindrom Tsunobiyo merupakan sebuah sindrom yang membuat penderitanya jadi beranggapan kalau dirinya mempunyai sebuah kekuatan serta pengetahuan tersembunyi di dalam dirinya. Kemudian akibat menderita sindrom Tsunobiyo ini, Jurai pun jadinya sering bertingkah menghalu serta sering beranggapan mempunyai sebuah kekuatan hebat di dalam dirinya. Lalu selama Jurai menjalani kehidupan sekolahnya, Jurai pun ternyata memutuskan bergabung menjadi salah satu anggota klub sastra yang anggotanya cuma 4 orang cewek. Sebagai tambahan, keempat cewek yang menjadi anggota klub sastra Jurai adalah, yaitu cewek yang pertama adalah Sayumi, yang dimana Sayumi ini merupakan ketua dari klub sastra ini yang memiliki sifat tenang serta lebih dewasa dibandingkan anggota lainnya, karena Sayumi kenyataannya merupakan murid senior di klubnya. Kemudian cewek yang kedua yaitu Hatoku, yang dimana Hatoku ini merupakan seorang cewek yang bersifat dingin namun sangat sopan kepada orang lain. Selain itu, Hatoku juga merupakan teman masa kecil Jurai yang memang sejak dari kecil sudah sangat akrab dengan Jurai. Hal itu dikarenakan Hatoku kenyataannya bertetangga dengan Jurai. Lalu cewek yang ketiga adalah Tomoyo, yang dimana Tomoyo ini merupakan seorang cewek yang satu kelas dengan Hatoku, yang diam-diam sangat mengagumi tingkah laku Jurai. Hal itu dikarenakan Tomoyo sangat kagum dengan tingkah laku Jurai yang selalu membuat kesehariannya menjadi ceria. Lalu cewek yang keempat bernama Chipoyu, yang dimana Chipoyu merupakan keponakan kecil dari guru sekolah Jurai yang sekarang menjadi anggota tidak resmi dari klub Jurai. Karena Chipoyu bukan merupakan murid dari sekolah Jurai, sebab Chipoyu kenyataannya masih belajar di sekolah dasar. Selain itu, Chipoyu ternyata sangat akrab dengan Jurai. Hal itu dikarenakan Chipoyu kenyataannya sangat mengagumi Jurai. Kemudian di suatu hari, pada saat Jurai dan semua teman-temannya sedang berkumpul semua di ruang klub mereka, Jurai pun pada saat ini sedang sibuk menjelaskan kehayalan sindromnya kepada semua teman-temannya. Lalu di saat Jurai sedang menjelaskan kehayalannya, tiba-tiba saja tangan kanan Jurai mendadak muncul sebuah cahaya misterius yang semakin lama semakin membesar. Kemudian akibat membesarnya cahaya misterius ini, Jurai dan semua teman-temannya pun akhirnya jadi diselimuti oleh cahaya misterius ini. Lalu setelah mereka diselimuti oleh cahaya misterius ini, tiba-tiba saja masing-masing dari mereka berlima mendadak mempunyai kekuatan super di dalam diri mereka. Selain itu, kekuatan super mereka ini juga tidak sama, sebab mereka berlima mendapatkan kekuatan super yang berbeda-beda, yang dimana kekuatan super mereka diantaranya adalah kekuatan untuk memunculkan api kegelapan, yang dimana kekuatan ini merupakan kekuatan yang sekarang dimiliki oleh Jurai. Kemudian kekuatan yang selanjutnya adalah kekuatan untuk mengembalikan keadaan benda, orang ataupun hal lainnya kembali ke keadaan asalnya, yang dimana kekuatan ini merupakan kekuatan yang sekarang dimiliki oleh ketua klub Jurai, yaitu Sayumi. Lalu kekuatan yang berikutnya adalah kekuatan untuk mengendalikan 5 elemen, yaitu elemen bumi, air, api, angin, dan cahaya, yang dimana kekuatan ini sekarang dimiliki oleh cewek yang merupakan teman masa kecil Jurai, yaitu Hatoku. Kemudian kekuatan selanjutnya adalah kekuatan untuk menghentikan, memperlambat, serta mempercepat waktu, yang dimana kekuatan ini sekarang dimiliki oleh cewek yang diam-diam sangat kagum dengan tingkah laku Jurai, yaitu Tomoyo. Lalu kekuatan yang terakhir adalah kekuatan yang mampu membuat pemiliknya jadi mampu menciptakan apa saja seperti benda, portal dimensi, dan masih banyak lagi, yang dimana kekuatan ini sekarang dimiliki oleh anggota termuda di klub Jurai, yaitu Chipoyu. Kemudian semenjak Jurai dan teman-temannya memiliki kekuatan super, mereka pun jadi sering berkumpul bersama untuk melatih serta meneliti kekuatan super mereka, karena mereka pastinya masih penasaran dengan kekuatan super mereka. Pada suatu ketika, di saat mereka sedang melatih serta meneliti kekuatan super mereka, Jurai dan teman-temannya pun pada saat ini dikejutkan dengan kedatangan seorang cewek yang merupakan ketua OSIS sekolah mereka.
yang bernama Mire. Mengetahui kedatangan Mire, Jurai dan teman-temannya pun langsung bergerak menyambut kedatangan Mire. Setelah disambut mereka, Mire pun langsung memberitahu mereka agar mereka tidak selalu membuat keributan di ruang klub mereka. Mendengar pemberitahuan Mire, Jurai dan teman-temannya pun hanya bisa menuruti pemberitahuan Mire. Kemudian setelah Mire memberitahu hal itu, tiba-tiba saja sindrom Jurai mendadak kambuh. Lalu setelah sindrom Jurai kambuh, Jurai pun mendadak langsung berkata kepada Mire bahwa dia sudah tahu mengenai identitas asli Mire. Mendengar perkataan Jurai, Mire pun mendadak terkejut mendengar perkataan Jurai. Lalu setelah terkejut, Mire pun langsung memberitahu Jurai dan teman-temannya kalau dirinya ternyata juga mempunyai kekuatan super yang sama seperti mereka berlima. Mendengar pemberitahuan Mire, Jurai dan teman-temannya pun hanya bisa bingung mendengar pemberitahuan Mire. Lalu setelah beberapa saat bingung, Jurai pun langsung mencoba bertanya kepada Mire mengenai tujuan Mire. Mendengar pertanyaan Jurai, Mire pun langsung memberitahu tujuan dia kepada Jurai dan teman-temannya. Setelah mendengar pemberitahuan Mire, Jurai dan teman-temannya pun jadinya tahu kalau tujuan Mire adalah ingin mengalahkan mereka. Setelah tahu tujuan Mire, Jurai dan teman-temannya pun tentu tidak punya pilihan lain selain berusaha mengalahkan Mire yang ternyata mempunyai kekuatan untuk mengambil kekuatan seseorang. Lalu selama mereka berusaha, kekuatan Jurai pun akhirnya berhasil diambil oleh Mire. Mengetahui kekuatan Jurai diambil Mire, teman-teman klub Jurai pun langsung menyusun rencana untuk mengalahkan Mire. Berkat rencana mereka, Mire pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh mereka. Setelah berhasil Mire dikalahkan oleh mereka, Mire pun langsung memberitahu Jurai dan teman-teman klubnya mengenai tujuan dia yang sebenarnya kepada mereka, bahwa tujuan dia ternyata cuma ingin mengawasi Jurai dan teman-temannya agar tidak menjalahgunakan kekuatan mereka. Hal itu dikarenakan Mire ternyata mendapat SMS pemberitahuan dari orang yang tidak dikenal mengenai Jurai dan teman-temannya yang mempunyai kekuatan super yang sama seperti dia. Kemudian akibat SMS pemberitahuan itulah yang membuat Mire pun jadi mengawasi Jurai dan teman-temannya. Mendengar pemberitahuan Mire, Jurai dan teman-temannya pun hanya bisa terkejut mendengar pemberitahuan Mire. Lalu setelah mereka mendengar pemberitahuan Mire, Jurai dan teman-temannya pun memutuskan untuk berdamai dengan Mire. Kemudian berkat keputusan mereka, kekuatan Jurai pun jadinya juga dikembalikan oleh Mire. Selain itu berkat hal itu juga, masalah mereka dengan Mire pun akhirnya juga selesai. Lalu setelah itu meskipun masalah mereka dengan Mire sudah selesai, akan tetapi Jurai dan teman-temannya masih belum bisa bernapas lega. Sebab mereka masih sangat penasaran dengan sosok orang yang sudah mengirimi Mire SMS pemberitahuan tersebut. Karena orang itu kelihatannya tahu mengenai asal muasal kekuatan super mereka. Kemudian meskipun mereka sangat penasaran, akan tetapi mereka sayangnya masih belum bisa menebak siapa orang tersebut. Sebab mereka juga tidak mempunyai petunjuk untuk mengungkap identitas orang tersebut. Lalu beberapa hari setelah hari itu, terjadi sebuah kesalahpahaman yang membuat Mary pun jadi beranggapan kalau Jurai mau berpacaran dengan dia. Kemudian akibat anggapan dia, Mary pun jadinya memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran dengan Jurai. Hal itu dikarenakan Mary ternyata juga mempunyai perasaan kepada Jurai. Mengetahui keputusan Mire, Jurai pun hanya bisa bingung mengetahuinya. Kemudian sementara dengan teman-teman klub Jurai yang mengetahui keputusan Mire pun tiba-tiba saja mendadak cemburu mengetahuinya. Sebab mereka berempat kenyataannya juga mempunyai perasaan kepada Jurai. Lalu setelah itu meskipun pada mulanya salah paham, akan tetapi kesalahpahaman itu pun akhirnya berhasil diluruskan oleh Jurai. Kemudian berkat keberhasilan Jurai, Mire pun jadinya juga mengerti mengenai kesalahpahaman tersebut. Lalu karena Mire sudah mengerti, Mire pun akhirnya dengan sedih memutuskan untuk menghentikan hubungan pacaran dia dengan Jurai. Sebab dia juga tidak mungkin memaksa Jurai melanjutkan hubungan pacaran tersebut. Kemudian berkat keputusan Mire, maka hubungan pacaran Mire dan Jurai pun akhirnya berakhir. Meskipun hubungan pacaran Mire dan Jurai sudah berakhir, akan tetapi kejadian itu ternyata tidak membuat Mire jadi membenci Jurai. Karena Mire ternyata masih mau berteman baik dengan Jurai. Hal itu disebabkan Mire kenyataannya masih ingin melanjutkan perasaannya kepada Jurai. Lalu beberapa hari kemudian, ada beberapa hal yang membuat Jurai jadi tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah kakak Tomoyo yang bernama Hajime. Kemudian berkat pertemuan ini,
Jurai pun akhirnya jadi mulai akrab dengan Hajime. Lalu karena sudah mulai akrab dengan Hajime, Jurai pun tentunya juga mulai berteman dengan kakak Tomoyo tersebut. Beberapa hari setelah pertemuan Jurai dengan kakak Tomoyo, ada terjadi beberapa kejadian yang membuat Jurai jadi harus berusaha memperbaiki hubungan Chipuyu dengan teman baik Chipuyu yang bernama Madoka, yang pada saat ini ternyata sedang bertengkar. Kemudian setelah melewati berbagai usaha, Jurai pun akhirnya berhasil memperbaiki hubungan mereka. Kemudian berkat keberhasilan Jurai, maka perasaan Chipuyu kepada Jurai pun tentunya juga semakin meningkat. Beberapa hari setelah hari Jurai membantu Chipuyu, ada beberapa kejadian yang membuat Jurai jadi tahu kalau Tomoyo ternyata sedang mengikuti seleksi perlombaan menulis novel ringan. Kemudian setelah Jurai tahu hal itu, Jurai pun memutuskan menyemangati serta mendukung Tomoyo mengikuti seleksi lomba tersebut. Mengetahui Jurai mendukung dia, Tomoyo pun tentunya langsung senang mengetahuinya. Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu, dan akhirnya Tomoyo pun ternyata berhasil lulus seleksi lomba tersebut. Kemudian Jurai yang mengetahui keberhasilan Tomoyo pun langsung berencana mengajak semua teman-teman klubnya supaya bisa jalan-jalan bersama merayakan keberhasilan Tomoyo. Mengetahui rencana Jurai, Tomoyo pun ternyata tidak menyetujui rencana Jurai. Hal itu disebabkan Tomoyo masih ingin merahasiakan keberhasilannya ini dari teman-teman klubnya. Lalu setelah itu karena Jurai tidak bisa mengajak teman-teman klubnya, Jurai pun tentunya tidak punya pilihan lain selain pergi berdua saja dengan Tomoyo untuk merayakan keberhasilan Tomoyo. Lalu oleh karena itulah Jurai dan Tomoyo pun jadinya pergi bersama. Kemudian selama mereka pergi bersama, Tomoyo pun ternyata sangat menikmati kebersamaan tersebut. Lalu berkat hal itu, maka perasaan Tomoyo kepada Jurai pun jadinya juga semakin meningkat. Kemudian setelah cukup lama jalan-jalan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Lalu beberapa hari setelah hari Jurai pergi bersama dengan Tomoyo, ada terjadi beberapa kejadian yang membuat Jurai jadi semakin akrab dengan Sayumi. Kemudian berkat keakraban ini, maka perasaan Sayumi kepada Jurai pun jadinya juga semakin meningkat. Sebab Sayumi sekarang sudah semakin berhubungan dekat dengan Jurai. Lalu setelah itu beberapa hari setelah kejadian Sayumi, di saat Jurai sedang bersama dengan Hatuko, ada sebuah kesalahpahaman yang membuat Hatuko jadi beranggapan kalau Jurai dan Tomoyo mempunyai hubungan khusus. Padahal yang sesungguhnya Jurai cuma memberi saran kepada Tomoyo mengenai novel ringan yang akan ditulis oleh Tomoyo. Kemudian akibat kesalahpahaman ini, Hatoko pun jadinya langsung pergi menjauh dari Jurai. Mengetahui Hatoko menjauh darinya, Jurai pun langsung berusaha mencari Hatoko. Kemudian selama Jurai berusaha, Jurai pun pada akhirnya juga dibantu oleh teman-teman klubnya. Lalu setelah melewati berbagai usaha, Jurai dan teman-teman pun ternyata masih belum berhasil menemukan keberadaan Hatoko. Kemudian karena belum berhasil menemukan keberadaan Hatoko, Jurai dan teman-teman pun jadinya membuat sebuah rencana dengan tujuan agar mereka bisa memanggil Hatoko. Kemudian berkat rencana mereka, Jurai dan teman-teman pun akhirnya berhasil memanggil Hatoko. Setelah berhasil memanggil Hatoko, Jurai pun langsung bertanya kepada Hatoko mengenai keberadaan Hatoko selama ini. Mendengar pertanyaan Jurai, Hatoko pun langsung memberitahu Jurai mengenai dirinya yang terakhir kali bersama dengan seorang laki-laki yang tanpa sepengetahuan Hatoko ternyata adalah Hajime. Lalu setelah itu di saat Hatoko masih memberitahu semuanya, tiba-tiba saja Tomoyo langsung memutuskan untuk meluruskan kesalahpahaman Hatoko. Sebab Tomoyo yakin bahwa penyebab Hatoko pergi adalah karena kesalahpahaman tersebut. Kemudian berkat keputusan Tomoyo, kesalahpahaman Hatoko pun jadinya berhasil diluruskan. Setelah Tomoyo meluruskan kesalahpahaman Hatoko, Jurai pun langsung meminta kepada Hatoko supaya Hatoko tidak pergi lagi darinya. Sebab Jurai mengakui kalau dirinya ternyata kesepian apabila tidak ada Hatoko. Mendengar permintaan Jurai, Hatoko pun pastinya langsung senang mendengar permintaan Jurai. Kemudian akibat rasa senangnya, maka perasaan Hatoko kepada Jurai pun tentunya juga semakin meningkat. Kemudian setelah Jurai meminta hal tersebut kepada Hatoko, terjadi sebuah kejadian yang membuat Jurai jadi tidak bisa mengendalikan kekuatan api kegelapannya. Melihat Jurai yang tidak bisa mengendalikan kekuatan dia, teman-teman Jurai pun langsung berusaha menolong Jurai. Kemudian setelah melewati berbagai usaha, teman-teman Jurai pun akhirnya berhasil menolong Jurai. Lalu setelah berhasil menolong Jurai, teman-teman Jurai pun sepakat
kepada Jurai supaya tidak lagi menggunakan kekuatan api kegelapannya, sebab mereka tidak ingin Jurai terluka hanya karena menggunakan kekuatan api kegelapan dia. Mendengar permintaan teman-temannya, Jurai pun hanya bisa menuruti permintaan teman-temannya. Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu dan akhirnya liburan musim panas pun tiba. Kemudian pada saat liburan, Jurai pun pada hari ini memutuskan menemani Cipuyu dan Madoka untuk pergi liburan ke sebuah wahana hiburan. Lalu selama Jurai menemani Cipuyu dan Madoka liburan, banyak terjadi beberapa hal yang membuat Madoka jadi diam-diam mendadak sangat mengagumi Jurai. Kemudian akibat rasa kagumnya, Madoka pun jadinya juga mulai mempunyai perasaan yang sama seperti Cipuyu, yaitu sama-sama menyukai Jurai. Lalu setelah sehari liburan, Jurai, Cipuyu, dan Madoka pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Kemudian pada keesokan harinya, Jurai pun pada hari ini memutuskan untuk menemani Sayumi pergi liburan ke wahana yang kemarin. Lalu selama Jurai menemani Sayumi berlibur ke wahana liburan ini, Sayumi ternyata menjalankan sebuah rencana untuk membuat Jurai mempunyai perasaan kepadanya. Lalu setelah cukup lama menjalankan rencana Sayumi pun pada akhirnya tidak berhasil, sebab Sayumi masih belum berhasil membuat Jurai mempunyai perasaan kepadanya. Kemudian meskipun rencananya tidak berhasil, akan tetapi Sayumi tidak begitu kecewa, sebab Sayumi cukup menikmati waktu kebersamaannya dengan Jurai. Kemudian setelah sehari liburan, Jurai dan Sayumi pun memutuskan untuk pulang. Lalu pada esok harinya lagi, Jurai pun pada hari ini ikut liburan tahunan keluarganya, yaitu pergi liburan bersama dengan keluarga Hatoku. Kemudian selama liburan keluarga ini, Hatoko ternyata berusaha membuat Jurai jatuh cinta kepada dia dengan tujuan agar Jurai bisa cepat jadi pacarnya. Kemudian setelah cukup lama berusaha, usaha Hatoko pun akhirnya gagal. Hal itu dikarenakan Hatoko kenyataannya masih belum berhasil membuat Jurai jatuh cinta kepadanya. Lalu meskipun belum berhasil membuat Jurai jatuh cinta kepadanya, akan tetapi Hatoko ternyata tidak terlalu kecewa, sebab Hatoko cukup senang karena bisa menghabiskan waktu liburannya bersama dengan Jurai. Setelah beberapa hari liburan, masa liburan keluarga Jurai dan Hatoko pun akhirnya selesai. Kemudian setelah Jurai selesai mengikuti liburan keluarganya, Jurai pun memutuskan untuk menemani Tomoyo pergi ke sebuah acara festival. Selama Jurai pergi menemani Tomoyo di acara festival ini, Tomoyo pun ternyata sangat menikmati waktu kebersamaannya dengan Jurai. Kemudian setelah cukup lama jalan-jalan di festival, Jurai dan Tomoyo pun memutuskan untuk pulang. Lalu pada keesokan harinya, Jurai dan teman-temannya pun pada hari ini dibuat aneh dengan sikap Mirei yang tiba-tiba saja meminta mereka supaya mereka menunggu dia di ruang klub mereka. Hal itu dikarenakan tanpa sepengetahuan mereka, Mirei ternyata sedang dikendalikan oleh seorang perempuan yang ternyata mempunyai tujuan untuk menghabisi Jurai dan teman-temannya. Mengetahui permintaan Mirei, Jurai dan teman-temannya pun tentunya tidak punya pilihan lain selain mengikuti permintaan Mirei. Lalu oleh karena itulah, Jurai dan teman-temannya jadinya menunggu Mirei. Kemudian setelah cukup lama mereka menunggu, Mirei pun akhirnya datang menemui mereka. Lalu setelah itu karena mereka tidak tahu kalau Mirei sedang dikendalikan, Jurai dan teman-temannya pun jadinya tidak bersikap curiga kepada Mirei. Kemudian akibat sikap mereka, kekuatan Hatoko akhirnya berhasil diambil oleh Mirei yang dikendalikan ini. Lalu selain kekuatan Hatoko, kekuatan Cipuyu ternyata juga berhasil diambil oleh Mirei yang dikendalikan ini. Kemudian setelah itu, karena Jurai dan teman-temannya merasa ada yang tidak beres dengan sikap Mirei, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi menjauh dari Mirei. Lalu setelah mereka menjauh dari Mirei, Jurai dan teman-temannya pun berdiskusi mengenai Mirei yang kelihatannya sedang dikendalikan oleh seseorang. Kemudian setelah cukup lama berdiskusi, Jurai dan teman-temannya pun akhirnya sepakat untuk mengikuti rencana yang dibuat oleh Jurai. Lalu setelah sepakat, Jurai pun langsung bergerak menjalankan rencananya. Kemudian setelah cukup lama menjalankan rencana dia, Jurai pun akhirnya berhasil menghentikan orang yang mengendalikan tubuh Mirei. Lalu berkat hal itu, maka rencana Jurai pun tentunya juga sukses. Selain berkat hal itu juga, maka perasaan Mirei kepada Jurai jadinya juga semakin meningkat. Kemudian pada keesokan harinya, Jurai pun pada hari ini memutuskan untuk pergi jalan-jalan bersama dengan semua teman-teman klubnya. Lalu berkat hal itu, maka semuanya pun berakhir dengan bahagia dan ceritanya pun tamat.